Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan kita masih meneruskan pembicaraan tentang khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Pada pertemuan yang lalu kita mengangkat tema berkenaan dengan kondisi menjelang dajjal keluar, yaitu tersebarnya fitnah duhaima, ya, fitnah duhaima, sebuah fitnah pekat gelap, ya, yang menyelimuti seluruh jengkal bumi Allah Ta'ala ini, sehingga digambarkan bahwa fitnah itu akan memberikan tamparan pada setiap muslim tanpa kecuali. Berarti dia sebuah fitnah yang berlaku secara global, mendunia. Dan juga bahwa fitnah itu bila mana dia terjadi, kemudian orang sudah mulai merasa lega, ya, tiba-tiba dia muncul lagi. Jadi kayak sesuatu yang sifatnya naik turun, ya. Jadi ada gelombang menurunnya, orang sudah merasa reda fitnah itu, tiba-tiba dia naik lagi. Kemudian yang ketiga, fitnah itu akan menyebabkan umat Islam terjerembab dalam jenis dosa yang kelasnya sudah bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa yang Nabi istilahkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari orang masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Berarti ini dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan, ya. Jenis dosa yang paling mengerikan, ya. Dan juga yang berikutnya, fitnah duhaima akan menyebabkan terbentuknya fustatain, dua kemah, ya. Fustatu imanin la nifaqa fihi, kemah keimanan tanpa adanya kemunafikan di dalamnya. Wa fustatu nifaqin la imana fihi, sebaliknya kemah kemunafikan tanpa iman sedikit pun di dalamnya. Nah, jika perkara-perkara ini, gejala-gejala ini, fenomena-fenomena ini sudah muncul, tunggulah kemunculan dajjal. Kalau tidak pada hari itu, keesokan harinya. Artinya Nabi SAW memperingatkan bahwa fitnah duhaima ini benar-benar merupakan kondisi yang mengisyaratkan keluarnya dajjal sudah tidak lama lagi. Ada lagi hadis lain yang juga mengisyaratkan, memberikan kita warning mengenai sudah dekatnya keluarnya dajjal, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yakhrujud dajjal hatta yadhhalan nasu an zikrihi wa hatta tatrukan la'immatu zikrahu 'alal manabir. Artinya, tidak akan keluar dajjal sebelum, ya, para imam di mimbar-mimbar tidak lagi membicarakan tentang dajjal, tidak lagi memperingatkan umat tentang bahaya dajjal. Dan bila mana orang merasa heran bila diajak berbicara tentang dajjal, ya, jadi ada dua fenomena. Kalau dua fenomena ini sudah hadir, sudah tersebar di tengah umat ini, maka khurujud dajjal tinggal masalah waktu saja. Yang pertama, para imam, para penceramah, para muballigh, para khatib, para da'i di atas mimbar dakwahnya tidak lagi memperingatkan umat akan bahaya dajjal. Satu. Dan yang kedua, bila manusia diajak bicara tentang dajjal, mereka merasa heran, mereka merasa, apa perlunya kita membicarakan dajjal ini? Bukankah ini hanya mitos saja, legenda saja yang sifatnya turun-temurun dari kakek moyang kita, ya, dari waktu ke waktu, tapi realitanya apa iya gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
ini juga situasi yang mematangkan akan keluarnya Dajjal. Nah, saudaraku rahimakumullah, Dajjal merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Nabi Muhammad SAW menggambarkan dalam berbagai hadis mengenai siapa yang nanti menjadi pengikut Dajjal. Di antaranya pengikut Dajjal itu adalah al-Yahud, kaum Yahudi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yatba'ud Dajjala min Yahudi Asbahan 70,000 alaihim at-tayalisah. Artinya akan mengikuti Dajjal dari kalangan kaum Yahudi Asbahan 70,000 orang yang mengenakan, yang memakai baju tebal yang bergaris-garis. Tayalisah itu khas ya, kain kaum Yahudi yang mereka kenakan, mereka pakai ya, dan terutama mereka pakai kalau mereka sedang berada di dekat weeping wall ya, di dekat dinding ratapan ya, beribadah ya, mereka mengenakan tayalisa itu. Lalu yang menariknya dalam hadis ini disebutkan bahwa ke-70,000 pasukan Dajjal ini, pengikut Dajjal ini, mereka ini Yahudi Asbahan. Asbahan itu di mana? Isfahan. Isfahan itu sebuah kota di negeri Persia, negeri Iran ya. Jadi inilah uniknya bahwa justru dari negeri Iran ini ya, Dajjal akan mempunyai pengikut fanatik ya, 70,000 orang Yahudi. Termasuk juga pendukung Dajjal itu adalah kaum pendurhaka ya, ahli maksiat dan kaum Khawarij. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun quti'a. Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun quti'a aksara min 20 marrah hatta yakhruju fi iradihim ad-Dajjal. Akan tumbuh satu generasi yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali muncul satu generasi, maka ia diputus. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kali muncul satu generasi baru, maka ia diputus. Itu lebih dari 20 kali sampai munculnya Dajjal di daerah mereka.